Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Firna Zabira Perlita dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Supa Putri, absen 4. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kanaya Nisa Salsabila dari absen 16. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai simulasi filtrasi asam basa. Selamat menyaksikan. Nah, pada percobaan satu ini, saya akan melakukan praktikum filtrasi asam basa antara asam kuat dan basa kuat. Saya akan menggunakan HCl sebagai asam kuat dan NaOH sebagai basa kuat. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan praktikum ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa kalian sudah ada di web billfinning.com. Nah, setelah itu perhatikan setiap hal-hal yang ada di layar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mengubah atau menentukan apa sih asam yang akan kita gunakan di praktikum kali ini. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menggunakan HCl sebagai asam yang akan saya gunakan. HCl. Kemudian indikatornya saya akan menggunakan phenolphthalein. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengubah konsentrasi cairan ini. Nah, di sebelah sini saya akan mengubah konsentrasi NaOH menjadi 0,20 atau 0,2. Kemudian HCl menjadi 0,2 juga. Kita samaratakan. Nah, di atas sini ada add NaOH solution, ada yang 1 mili, 0,1, 0,05. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan gitu. Nah, saya akan mengklik 0,1 mili dulu. Terus sampai nanti berubah warnanya. Perhatikan secara seksama agar pas perubahan warnanya tidak terlewat. Nah, setelah sampai 20-an, saya akan menggunakan 0,1 agar lebih detail lagi. Kita bisa lihat bahwa grafiknya menaik ya. Nah, pada pH 7, 25 mili, di sini grafiknya ada titik di tengah. Ini merupakan titik ekuivalen. Kemudian kita tambahkan lagi 0,05. Nah, pada saat ini cairan tersebut telah berubah warna. Nah, ini disebut dengan titik akhir. Jadi, praktikum kali ini berhasil. Pada percobaan kedua, di sini saya akan melakukan filtrasi asam basa antara asam lemah dan basa kuat, yaitu menggunakan larutan asam CH3COH atau CH3CO2H dan basa NaOH. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama-tama pastikan bahwa kita sudah memasuki laboratorium virtual. Setelah itu, pilih asam yang akan digunakan pada percobaan titrasi asam basa. Di sini saya akan menggunakan asam CH3CO2H. Kemudian, pilih indikator yang akan digunakan dalam percobaan. Di sini saya akan menggunakan indikator phenolphthalein. Setelah itu, jangan lupa kita menentukan konsentrasi asam dan basa. Dan konsentrasinya harus sama. Di sini saya menggunakan 0,2. Setelah sesuai, kita tambahkan volume basa. Di sini terdapat 3 tombol, ada 1, ml, kemudian ada 0,10 dan yang terakhir 0,05. Saya akan menggunakan tombol 1 ml sampai terjadi perubahan warna. Dikarenakan saya menggunakan indikator phenolphthalein yang memiliki rentang pH antara 8-10, maka kita harus perhatikan dan amati dengan baik-baik saat pH mendekati 8.
Hati-hati, seringkali terjadi lonjakan yang sangat jauh. Kita terus tambahkan sampai terjadi perubahan warna. Di sini terjadi lonjakan. Lonjakan ini merupakan titik ekivalen dari titrasi asam basa. Terjadi pada volume basa 25 ml dengan pH 8,9. Kemudian untuk menentukan titik akhir kita tambahkan lagi 1 ml. Terjadi perubahan warna di dalam tabung menjadi pink hampir ke ungu-unguan. Di sini terjadi lonjakan yang merupakan titik akhir titrasi asam basa pada volume basa 26 ml dan pH 11,6. Maka dapat disimpulkan bahwa percobaan titrasi asam basa berikut ini berhasil karena dapat menemukan dan menentukan titik ekivalen dan titik akhir dari titrasi asam basa. Pada percobaan 3, saya akan melakukan titrasi asam basa antara asam lemah dan basa kuat, yaitu HClO dengan NaOH. Pertama-tama, pastikan kita sudah masuk ke situs Biofini. Kemudian, pilih asam dan indikator yang akan diuji. Di sini saya memilih HClO dan fenolphthalein. Lalu tentukan jumlah konsentrasi. Di sini konsentrasinya akan saya gunakan untuk HClO dan NaOH yaitu sebesar 0,2. Setelah itu tambahkan volume NaOH sampai cairan pada tabung berubah warna. Jangan lupa perhatikan grafiknya. Karena indikator yang saya gunakan adalah fenolphthalein yang memiliki renggang pH 8-9,8, maka amati grafik pada saat mendekati pH tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.